Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, kelas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang tata cara bertayamum. Namun, sebelumnya saya akan membahas apa yang dimaksud dengan bertayamum itu sendiri dan pentingnya melaksanakan dan pentingnya berwudu. Nah, kata para ahli, mengapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang berwudu terlebih dahulu, padahal terkadang salatnya yang salah, bukan wudunya. Lalu mengapa cara berwudunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, berarti dapat kita simpulkan di sini antara salat dan wudu itu ada kaitannya. Nah, jika seseorang melaksanakan wudunya itu dengan cara yang benar, maka insya Allah sempurna pula salatnya. Namun sebaliknya, jika seseorang itu melaksanakan wudunya, melakukan wudunya dengan cara yang salah, maka tidak sempurna pula salatnya. Karena dari awal memang orang tersebut melaksanakan ibadahnya itu atau melaksanakan wudunya itu sudah salah, apalagi salatnya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak diterima salat seseorang yang dilakukan tanpa berwudu. Nah, jadi salat yang dilakukan tanpa berwudu itu maka tidak akan, sudah diterangkan di ayat ini, tidak akan diterima. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang dapat secara tidak halal, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, namun terkadang dalam ketika kita hendak berwudu, terkadang ada beberapa kendala. Misalnya kita berada di suatu daerah yang di daerah tersebut sulit ditemukan mata air. Maka yang bisa kita lakukan di sini yaitu menggantikan wudu tersebut dengan bertayamum. Nah, tayamum di sini adalah pengganti dari wudu. Nah, secara bahasa tayamum berasal dari kata al-qasdum. Al-qasdu yang artinya memilih. Sedangkan berdasarkan segi istilahnya, tayamum adalah tata cara bersuci dari hadas dengan cara membasuh muka dan telapak tangan dengan menggunakan as-soib. Nah, yang dimaksud dengan as-soib di sini adalah seluruh dari permukaan bumi yang dapat kita gunakan untuk bertayamum. Adapun sebab-sebab yang diperbolehkannya untuk bertayamum, yang pertama, misalnya tidak ada air. Yang kedua, misalnya dalam keadaan sakit dan kita tidak boleh dikena air. Dan yang ketiga, air tersebut kita gunakan untuk memberikannya kepada hewan yang disempurnakan. Nah, ada binatang-binatang yang tidak disempurnakan. Misalnya seperti yang pertama, orang yang tidak melaksanakan sholat. Yang kedua, orang yang berzina. Yang ketiga, orang yang murtad. Dan yang keempat, orang yang kafir atau orang yang menentang Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, anjing. Dan yang keenam, babi. Kemudian kita melangkah ke tata cara bertayamum itu sendiri. Itu tayamumah istibahatu salati fardalillahi ta'ala. Adapun sebab-sebab yang dapat membatalkan tayamum, yang pertama, setiap perkara yang dapat membatalkan wudu. Yang kedua, murtad. Dan yang ketiga, menduga adanya air jika tayamumnya